Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat mengalami kebaikan Tuhan di hari ini. Marilah di dalam kerendahan hati kita berdoa untuk mendengarkan sabdanya di pagi hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, dalam kesadaran diri bahwa kami ini sungguh-sungguh berdosa, namun Engkau selalu ada merengkuh kami dengan kasih-Mu yang memungkinkan kami untuk berani menghadap Engkau. Perdengarkanlah firman-Mu kepada kami hari ini ya Tuhan, supaya kami semakin menyadari kelemahan diri kami dan semakin kagum akan agungnya kasih-Mu kepada kami. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan pagi ini menjadi petunjuk arah yang paling benar dalam kami menjalani kehidupan kami hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 9 ayat 35-38 firman Tuhan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Kamis 28 Oktober 2021, hati yang digerakkan oleh belas kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, belas kasih Allah adalah topik yang banyak sekali dibicarakan di dalam Alkitab. Sesungguhnya kata belas kasihan muncul 250 kali. Ini menandakan bahwa belas kasihan Allah adalah hal yang sangat utama. Kata Ibrani yang sama untuk belas kasihan seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia belas kasihan, kasih setia, rahmat, kemurahan hati. Saudara-saudara, seorang teolog dari Inggris bernama Charles Spurgeon dalam refleksinya mengungkapkan bahwa Allah itu terlampau berhikmat untuk berbuat kesalahan. Allah itu terlampau baik untuk berbuat hal yang buruk. Dan ketika kamu tidak mengerti, ketika kamu tidak melihat rencananya, ketika kamu tidak dapat melacak jejak karyanya, percayailah hatinya, karena hatinya itu penuh belas kasihan. Saudara-saudaraku, kitab Matius melukiskan pribadi Yesus dengan pendekatan bagaimana hatinya. Dikatakan Injil Matius bahwa hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan kepada orang banyak yang di matanya bagaikan domba-domba yang tak bergembala. Ayat 36. Hatinya tersentuh melihat kaum yang tertindas serta terlantar akibat ulah dari pemimpin-pemimpin yang disebut sebagai serigala yang tidak mengenal belas kasihan. Menariknya saudaraku bahwa untuk kata belas kasihan itu Matius memakai kata yang maknanya adalah isi perut. Apa artinya? Artinya adalah perasaan atau getaran hati itu betul-betul keluar dari dalam, asli, murni, tidak dibuat-buat. Seperti itulah hati Yesus, tidak perlu diragukan lagi, sungguh dapat dipercayai, dan di situ cuma ada belas kasihan. Saudara-saudaraku, jalan hidup kita ini tidak selalu lancar, tidak selalu tenang dan terang. Apa yang terjadi tak selalu mudah kita cerna, tak selalu gampang untuk dipahami dengan nalar. Bahkan bagi sebagian orang, belokannya terlalu menikung, tanjakannya terlalu tajam, lorongnya terlampau gelap. Meskipun sebagai pengikut Tuhan, tidak selalu kita mengerti sedang dibawa kemana kita, apa rencananya. Kita kadang tidak tahu di mana pertolongannya bisa ditemukan. Ketika saudara dan saya sedang disergap berbagai pertanyaan serupa, percayailah hatinya, karena hatinya dipenuhi belas kasihan yang bisa menarik kita
dari semua keraguan, dari beratnya tekanan, bahkan hatinya yang penuh belas kasih itu sungguh bisa menarik kita dari lilitan tali maut. Percayalah, hatinya itu penuh belas kasihan. Terpuji namanya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, yang Engkau perdengarkan kepada kami pagi ini. Dalam mengawali karya dan juang hidup kami di hari ini, kami kembali diingatkan bahwa kehidupan yang kami alami sampai pada titik ini hanyalah karena kepedulian Allah kepada kami. Karena Engkau sungguh memiliki hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Dan belas kasih-Mu itulah yang membawa kami sampai pada saat ini. Dan kami yakin bahwa belas kasih-Mu itu tidak akan pernah dibatasi oleh keadaan dan waktu, bahkan tidak akan pernah dibatasi oleh pemberontakan kami. Kami mohon ya Tuhan, biarlah dalam gerak hidup kami selanjutnya, belas kasih-Mu senantiasa menuntun hidup kami, dan kami yang semakin sadar bahwa hidup kami ditopang oleh belas kasih Tuhan, maka cara hidup kami pun seharusnya memperlihatkan cara hidup yang benar. Ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu, kami letakkan semua perjuangan hidup kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memulai kegiatan hari ini Bapak Ibu sekalian. Teguhkanlah hati kamu, karena kita dilingkupi oleh belas kasih Tuhan.